menceritakan keburukan pasangannya itu kepada tetangga-tetangganya atau sahabat wanita itu. Itu aja. Terima kasih. Dengan siapa nih namanya? Dengan Mutiara. Baik, silakan Ustadz untuk menjawab. Ya karena Ana sering sekali mendengar teman-teman Ana bercerita kepada Ana yang belum menikah. Terus dia bilang jangan menikah dulu karena begini-begini pasangan seperti itu. Saya mendengar sangat sakit. Maaf Ustazah, bercerita sedikit itu saja. Baik, apa-apa. Silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Ustadz? Ya, mohon maaf. Halo. Ternyata belum nyala ternyata. Ya, padahal sudah ke-record ya. Ya, mohon maaf. Nah, jadi pernikahan itu tidak seseram yang dibayangkan atau yang diceritakan oleh teman-temannya Ukhti Mutiara ya. Itu menakut-nakuti doang ya. Dan kok bisa Ustadz tidak menyeramkan? Wong mereka ceritanya semenyeramkan itu, ya itu karena dosanya masing-masing. Ya, Ukhti Ola pasti sudah hafal. Ustadz Brili berkali-kali mengingatkan, apapun musibah yang kita alami itu adalah dosa kita, entah 1 hari yang lalu, entah 2 hari yang lalu, entah 10 hari yang lalu, entah 1 tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu, itu bisa jadi menyebabkan kita punya rumah tangga yang tidak enak. Itu dulu. Nah, kemudian masuk ke pertanyaannya, apa hukumnya menceritakan keburukan pasangannya ke orang lain? Tergantung keburukannya dan tergantung kepentingannya dulu apa. Oke, 1. Tergantung kepentingannya. Ya, dan tergantung keburukannya seperti apa. Kalau keburukannya itu sudah fatal, ya, sudah fatal dan butuh bantuan orang lain untuk membereskan itu, ya, maka bisa jadi boleh. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini bukan jawaban yang bisa dipakai selalu ya. Tergantung kasusnya loh ya. Ukhti Mutiara ya, tergantung kasusnya. Bisa jadi boleh, tapi ya bisa jadi nggak boleh. Kalau keburukannya walaupun parah, tapi masih bisa ditolerir, si istri juga masih bisa memaafkan, ya jangan diceritakan. Ya, tapi kalau sudah misalnya sudah parah, sudah KDRT misalnya, silakan ceritakan ke yang berkepentingan aja, jangan ke teman-teman. Ya, teman-teman nggak ada kepentingannya kan? Ustadz ada kepentingannya kok. Apa misalnya? Nah, tergantung kepentingannya apa. Oh, supaya mereka tidak rugi begini dan begini. Ya, tidak harus dengan menceritakan keburukan pasangan kan? Kan cukup ngasih tahu aja, kamu harus hati-hati loh ya kalau nikah, siapa tahu suamimu nanti begini dan begitu. Nah, kalau ditanya sama Ukhti Mutiara, emangnya suami kamu begitu? Lah, ya jangan dijawab. Nggak usah dijawab, nggak usah diumbar keburukan suaminya itu. Kan nggak ada kepentingannya. Nah, kalau sudah misalnya KDRT ya, silahkan disampaikan ke siapa, ke misalnya ke polisi, kayak ke orang tuanya, minta perlindungan misalnya, ke mertuanya, ya boleh kalau itu memang sudah parah ya. Nah, terus misalnya apa tadi? Tergantung kepentingan dan tergantung keburukannya apa. Itu ya, jadi kalau keburukannya itu masih bisa ditolerir, masih mungkin dia bertaubat, ya nggak usah diceritakan, dipendam aja. Itu adalah urusan rumah tangga sendiri ya. Tidak ada yang namanya manusia ideal ya. Tidak ada yang namanya manusia
ideal. Yang namanya cinta itu adalah siap menghadapi pasangannya seperti apa. Itu ya. Ini nanti kapan-kapan perlu dibahas sebetulnya ya, kasih judul aja kapan-kapan kajiannya, judulnya Layangan Putus gitu ya. Itu bagus, itu perlu dibahas itu ya. Tapi Ukti Mutiara, jangan takut menikah ya, jangan takut menikah. Sepanjang Ukti Mutiara itu soleha, nggak punya dosa-dosa yang belum ditaubati. Ustadz sudah taubat kok Ustadz. Nah, barangkali ada dosa yang belum ditaubati. Misalnya pernah bentak orang tua misalnya. Nah, itu ditaubati. Atau disuruh orang tua nggak mau, padahal itu hal yang sepele. Nah, itu harus ditaubati. Nah, kalau nggak ditaubati, siap-siaplah punya suami yang menyakiti perasaan, menyakiti apa gitu ya. Adik-adik ya harus hati-hati ya punya suami mau menikah itu ya. Itu Ukhti Mutiara, tafadhali.